Kenali Cianjur lebih banyak yuk. Cianjur on Asia. Sambil kita jalan-jalan, yuk tambah wawasan kita tentang Cianjur. Cianjur on Asia. Kali ini kita bakalan cari tahu tentang yang ini. Cianjur on Asia. Kali ini kita bakalan jalan-jalan ke situs megalit Gunung Padang yang merupakan kebanggaan Cianjur. Kenapa saya ke Gunung Padang? Soalnya ada info terbaru dari warga sekitar yang bisa mengagetkan baik di Indonesia maupun dunia. Mau tahu info terbaru yang bisa bikin kaget dunia? Simak sampai selesai ya. Perjalanan dari Cianjur kota menuju situs Gunung Padang yang jauhnya sekitar 30 km bisa ditempuh pakai mobil sekitar 40 menit. Dan kalau pakai motor kayak saya sekarang, gak jauh beda lah. Jalan menuju situs Gunung Padang sebagian besar sudah dicor, meski nggak seenak jalan aspal. Saya sendiri sudah 4 kali datang ke situs Gunung Padang dan terakhir sekitar 5 tahun lalu. Tapi nggak bosen tuh. Mungkin karena perjalanan yang asik, pemandangannya yang enak dilihat. Coba aja, di sisi kiri dan kanan jalan terdapat sawah yang hijau dan pepohonan. Rumah penduduk juga sekarang sudah lumayan banyak. Setelah sekitar 30 menit, kita sampai di gerbang. Tapi bukan gerbang situs ya. Di sini, kita diharuskan bayar Rp5.000. Jalan menuju Gunung Padang ini merupakan kawasan kebun teh, di mana di kiri dan kanannya terhampar luas kebun teh. Pokoknya seger lah. Sekitar 10 menit, akhirnya kita sampai di gerbang situs Gunung Padang. Karena saya pakai motor, di sini juga kita bayar parkir Rp5.000. Terus, kita juga diharuskan untuk ngisi daftar tamu dan donasi kebersihan. Sebelum kita naik Gunung Padang, kita bisa lihat ada sebuah mata air yang dalam bahasa Sunda namanya Cai Kahuripan, yang berarti air kehidupan. Di sini kita juga boleh mencuci muka dengan air yang keluar dari dalam tanah. Setelah cuci muka di Cai Kahuripan, saatnya kita naik. Dengan terlebih dahulu, kita melewati banyak anak tangga. Entah berapa ratus anak tangga yang mesti kita lalui menuju ke atas. Banyak dari para pengunjung harus berhenti dulu beberapa kali karena tidak biasa atau terlalu tinggi. Mereka berhenti untuk sekedar istirahat beberapa saat. Meski begitu, akhirnya sampai juga di puncak. Dan inilah situs megalit Gunung Padang yang mendunia. Setelah kita sampai Gunung Padang, kita bisa lihat ratusan, bahkan mungkin ribuan bongkahan batu ukuran besar tergeletak.
Entah sejak kapan pastinya batu-batu ini ada, dan tempat apakah Gunung Padang ini? Kalau kita lihat sejarah Gunung Padang berdasarkan hasil riset dan penelitian 2011 sampai 2014 kemarin, Gunung Padang ini sendiri merupakan salah satu peninggalan di zaman peradaban megalitikum tentunya. Dan ini difungsikan untuk tempat ibadahnya. Karena sejauh ini kita mengikuti riset dan penelitian, kita belum dapat petunjuk Gunung Padang yang menunjukkan ke arah pemakaman atau pemukiman. Karena di sini kita nggak ketemukan sejenis tulang belulang atau bekas alat berburu atau alat masak mereka. Nah, maka ini ditetapkan sebagai tempat untuk pemujaan atau ibadahnya aja. Dan mungkin di zaman megalitikum agama yang mereka anut baru kepercayaan. Dia lebih memuja terhadap roh leluhurnya biasanya. Dan kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri, ini orientasinya mengarah ke Gunung Gede Pangrango. Karena setiap tempat cagar budaya atau petilasan zaman dahulu, pasti dia akan selalu diorientasikan ke arah gunung yang lebih tinggi. Contohnya Borobudur, orientasinya dia ke arah Gunung Merapi. Karena alasannya tadi, roh-roh yang suci tadi, dia akan bersemayamnya di gunung-gunung yang lebih tinggi kita seperti itu. Iya, dan kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri, ini orientasinya mengarah ke Gunung Gede Pangrango. Kalau untuk dilaporkan ke pemerintahnya pada tahun 1979, situ baru laporan pemerintah, tahun 80 baru turun penelitian, dan lanjutan dari penelitian 1981 hingga 1982 baru diadakan pemugaran atau ekskavasi. Karena ini sebelumnya masih tertutup sama tanah dan pohon-pohon yang masih besar, tapi udah banyak beberapa batu yang muncul ke permukaan juga seperti itu. Nah, kalau kita pernah dilakukan pemboran ya, pemboran sampai kedalaman 30 meter. Tujuan pemboran kita lihat struktur bangunan yang ada di bawahnya. Yang kedua, material yang mereka gunakan. Ternyata sangat mengejutkan. Susunan bangunan yang ada di Gunung Padang ini melebihi ukuran dari bangunan normal ya, sebenarnya sampai 100 meter. Yang ketiga atas tanpa kekuatan ada batu semen yang mengikat atau apa besi atau gitu. Mereka hanya menumpuk batuan-batuannya aja. Terus material yang mereka gunakan diantaranya di sini ada peresapan air, mereka hampari dengan pasir origo. Terus penyusunan batu juga mereka, kalau kita perhatikan di bentengan-bentengan yang paling luar, mereka susunan batu percis kayak kita menumpuk korek batang api. Tujuan pertama mereka mungkin karena kita tuh merupakan salah satu daerah yang rawan gempa, akan elastis dengan gempanya. Yang kedua, sirkulasi airnya juga akan aman juga. Gunung Padang ini sendiri maka disebutnya punden berundak. Yang dimaksud punden berundak itu satu tatanan situs yang terdiri dari undakan atau terasan. Kebetulan untuk Gunung Padang ini sendiri ada 5 undakan atau 5 terasan. Teras pertama yang ada di bawah ini termasuk posisi kita teras 2, 3, 4, dan 5 yang masih ada di atas. Dan uniknya setiap teras dia mempunyai tempat yang disakralkan masih, dan ciri khasnya. Kalau di teras pertama ada yang disebut Gunung Masigit dan Batu Gamelan. Konon ceritanya itu salah satu batu yang digunakan untuk mengawali atau mengiringi kegiatan ritual mereka gitu. Seperti teman kita dari Bali ya, untuk kegiatan ritual mereka dia juga menggunakan kayak lonceng itu. Padahal itu untuk mengasah konsentrasi juga. Tanpa kita sadari di Muslim sendiri untuk memasuki waktu sholat atau ibadah biasanya ada pukulan kokol dan beduk. Nah, itu bagian juga sih sebenarnya, itu kebudayaannya. Teras 2 ada yang disebut batu kursi, dan batu kursi konon ceritanya salah satu tempat yang digunakan untuk tempat permusawarahan mereka. Teras 3 ada batu reliefan Kujang dan Tapak Maung. Nah, itu kan Kujang dan Tapak Maung itu identiknya dengan kerajaan Pajajaran atau Galuh ya. Cuman kalau kita tarik lurus, kerajaan Galuh dan Pajajaran itu sangat jauh dengan peradaban megalitikum, karena megalitikum lebih tua. Tapi kebetulan kerajaan Galuh dan Pajajaran persisnya ada di Jawa Barat, dan Gunung Padang ini sendiri persisnya ada di Jawa Barat. Tentunya mereka memanfaatkan tempat yang telah ada gitu. Karena itu ada reliefan Kujang dan Tapak Maung. Lalu di teras 4 ada yang disebut batu kanuragaan atau pengujian. Kanuragaan terdiri dari 2 kata, kanu raga. Kanu itu kalau di Sunda menunjukkan ke Sang Maha Pencipta. Raga kekuatan yang maha kuasa. Jadi intinya ya betul kekuatan atau pengujian sih bukan.
Makanya kalau di Sunda itu kita harus hafal betul dengan simbol, siloka, dan itu satu petunjuk. Makanya beda kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat atau dengan kerajaan-kerajaan lain. Kalau kerajaan Jawa Barat seperti kita pernah harum dengan kerajaan Galuh dan Pajajaran. Tapi saat ini ada enggak naskahnya? Ada enggak petilasannya? Seperti keraton atau apa? Enggak ada, karena kita tuh kental dengan simbol siloka dan yang lainnya. Yang kelima ada batu singgasana, karena ceritanya itu salah satu batu yang digunakan untuk mengakhiri kegiatan ritual, puncak kegiatan ritualnya di teras 5 tadi. Iya, maka kastanya lebih tinggi. Nah, kalau untuk persamaan sendiri Punden Berundak seperti kalau luar negeri dia mempunyai Machu Picchu sama Stonehenge, sama dia bentuk bangunannya menggunakan batuan-batuan alam seperti ini. Kaitannya mungkin kalau kerajaan Galuh atau Pajajaran yang dirajai sama Eyang Prabu Siliwangi, karena Siliwangi itu harus diketahui itu julukan ya, bukan nama seseorang. Karena kalau kita pelajari kerajaan yang ada di Jawa Barat kan Galuh dulu ya sebelum Pajajaran. Galuh sama nama rajanya Eyang Prabu Siliwangi, dan di masa kerajaan Pajajaran sama Eyang Prabu Siliwangi juga. Nah, itu julukan sebenarnya seperti Firaun. Karena ada Ramses I, Ramses II, itu julukan gitu sebenarnya. Bahkan kalau kita perhatikan ada beberapa mayat Firaun yang di kota itu di Bosnia juga ada, terus di Yunani juga ada. Berarti kan mereka hanya julukan aja. Yang mampu menggunakan ageman dan ajarannya dan budi pekertinya seperti Eyang Prabu Siliwangi, juga kegagahannya, maka dijulukilah gitu. Karena ada beberapa nama yang melekat di Eyang Prabu Siliwangi gitu. Terus yang lebih menonjol dari mereka apa? Pertama budaya gotong royongnya. Selanjutnya hitungan matematikanya. Karena kalau kita perhatikan dunia mempunyai 3 peradaban, zaman Punden Berundak, piramida, dan candi. Kita menghargai ini peninggalan leluhur-leluhur kita yang ada di Nusantara. Betapa bagus dan hebatnya leluhur kita karena mereka udah meninggalkan tempat yang sangat bersejarah dan mengandung ilmu yang sangat tinggi di bidang pengetahuan, ekonomi, dan yang lainnya untuk kita. Sekarang tinggal kitanya bisa enggak merawat dan menjaganya gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi salah satu hikmah pertemuan kita dan membawa berkah tentunya untuk generasi kita berikutnya. Oke, sampurasun. Cianjur on Asia. Sampai saat ini tidak ada yang tahu secara pasti tentang situs Gunung Padang. Tapi para arkeolog memperkirakan kalau situs Gunung Padang ini pertama kali dibangun pada 8000 sebelum Masehi. Usianya bahkan lebih tua dari piramida di Mesir yang dibangun sekitar 2500 sebelum Masehi. Meski begitu, situs yang berada di Dusun Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Capaka, Cianjur ini merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum yang begitu menarik terutama bagi arkeolog dunia. Oh iya, ada info terbaru di mana peninggalan zaman dulu ini akan dibuatkan replika tidak jauh dari situs sekarang, percis aslinya, baik luas maupun bentuknya. Entah apa sebabnya, nantinya warga yang berkunjung ke situs Gunung Padang hanya bisa menikmati situs yang baru. Pemerintah dia akan membuka replika Gunung Padang. Dan yang ada di bawah itu Pak ya? Yang ini nih, yang di depan Gunung Batu itu, yang pas kebun teh itu, nah itu udah dibeli sama pemerintah provinsi. Kalau untuk main-main mungkin hanya bisa di replikanya aja. Dan skalanya sama juga, 1:1. Ini luasnya Gunung Padang segini dan nanti akan dibuatkan juga segede gitu juga. Menurut informasi, kalau situs nantinya akan berada di bagian depan, sebelum situs Gunung Padang yang asli.
Cianjur on News, itu tadi liputan jalan-jalan kita kali ini, di mana kita sudah berkeliling melihat kondisi situs Gunung Padang sekarang. Semoga liputan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.